selanjutnya kita akan ke uji T dengan 2 sampel bebas. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan perlakuan atau treatment jika ada 2 sampel yang diamati sekali. Jadi sampel pertama dengan perlakuan tertentu dan sampel kedua dengan perlakuan yang lain. Jadi kita mempunyai 2 kelompok ya, maksudnya di sini ya. Jadi kita mempunyai 2 kelompok dengan perlakuan yang beda juga. Jadi kelompok satu ini kita memperlakukan dengan treatment X misalnya ya, tapi di kelompok kedua ini tidak sama treatmentnya dengan kelompok satu, jadi treatmentnya itu sudah berbeda juga. Syaratnya skala pengukuran minimal interval, jadi yang bisa dipakai itu interval dan rasio ya, dan datanya itu harus berdistribusi normal, ini pasti. Nah, nanti itu kita juga akan menguji varians data. Hipotesis di sini itu hipotesisnya untuk uji T sendiri ya. Jadi H0-nya itu berbunyi tidak ada perbedaan perlakuan pertama dan kedua. Dan H alternatifnya itu ada perbedaan sebelum perlakuan, ada perbedaan ada perbedaan antara perlakuan pertama dan perlakuan kedua. Untuk pengambilan keputusannya itu masih sama dengan uji T, yaitu H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel atau P value kurang dari alfa. Alfa yang kita pakai masih sama 0,05. Nah, sedangkan di test of homogeneity of variance, jadi tadi syaratnya itu kan kita akan menguji variance data. Di sini untuk pengujian variansi data itu juga mempunyai hipotesis sendiri. Nah, untuk menguji asumsi varians data homogen di SPSS untuk uji T 2 sampel bebas ini menggunakan Levene test. Nah, untuk hipotesisnya H0-nya itu berbunyi varians data homogen. Tetapi H alternatifnya itu berbunyi varians data tidak homogen, artinya heterogen ya. Pengambilan keputusannya itu masih sama untuk P value kurang dari alfa ya, sama dengan uji T. P value kurang dari alfa itu berarti H0 ditolak. Contoh, ini beberapa kasus contoh yang bisa kita gunakan atau yang biasa kita temui pada uji T 2 sampel bebas. Di sini ada contoh apakah terdapat perbedaan berat badan antara mahasiswa yang melakukan diet rendah kalori dan yang tidak melakukan diet rendah kalori. Di sini ada 2 ya, berarti ada 2 kelompok, yang satunya melakukan diet dan yang kedua tidak melakukan diet. Jadi meskipun yang satu tidak mendapatkan perlakuan, ini termasuk treatment yang berbeda ya, karena yang satu di treatment, satu diberi perlakuan, yang satunya tidak. Lalu yang kedua ada contoh seperti ini, apakah terdapat perbedaan kadar kolesterol dalam darah antara pasien di ruang kelas 1 dan kelas 2. Jadi ini ada 2 kelompok yang berbeda ya. Nah, di sini saya ada contoh soal tentang pemberian suplemen Fe terhadap kadar hemoglobin pada pasien ibu hamil. Terdapat 2 kelompok masing-masing 15 orang. Suplemen Fe atau suplemen zat besi ya ini ya, hanya diberikan kepada kelompok kedua, sedangkan kelompok pertama itu tidak diberikan suplemen. Jadi saya punya 2 kelompok. Ini adalah kelompok yang berbeda, orangnya berbeda. Yang satu, kelompok 1 ini tidak saya beri suplemen Fe, tapi yang kedua kelompok yang kedua ini
diberikan suplemen Fe. Nah, setelah 4 minggu dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin pada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi pengukurannya itu juga sama, waktunya sama, jangka waktunya itu juga sama. Yang berbeda itu hanya satunya diberi perlakuan, satunya tidak. Lalu dengan alfa 0,05, apakah terdapat perbedaan kadar hemoglobin antara kelompok 1 dan kelompok 2? Di sini kita analisis sedikit ya. Kelompok 1 tadi tidak diberikan suplemen. Kelompok 2 itu tadi mendapatkan suplemen. Jadi di sini sebagai variabel independennya itu adalah pemberian pemberian suplemen Fe. Jadi variabel independen itu adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen ya. Jadi variabel dependennya itu kadar hemoglobin. Jadi yang sudah kita pelajari tentang variabel independen dan dependen untuk pemberian, jadi klaimnya kita itu adalah apakah pemberian suplemen ini dapat mempengaruhi kadar hemoglobin, seperti itu kan. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yang pasti adalah menguji distribusi normal. Hipotesis dalam distribusi normal masih sama seperti yang tadi, karena semua distribusi normal itu hipotesisnya sama di semua uji. H0 nya berbunyi data berdistribusi normal, sedangkan H alternatifnya itu data tidak berdistribusi normal. Lalu kita juga mempunyai hipotesis uji T sendiri. Ya, H0 nya itu berbunyi tidak ada perbedaan antara kadar hemoglobin pada kelompok 1 dan kelompok 2, sedangkan H1 nya itu adalah ada perbedaan kadar hemoglobin kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu kita juga mempunyai hipotesis tentang homogeneity test yang variance data itu tadi ya. H0 nya berbunyi variance data homogen, sedangkan H alternatifnya itu berbunyi variance data tidak homogen atau heterogen. Nah, ini yang pertama. Saya akan masuk di SPSS nya. Sebelumnya saya kopas dulu. Nah, ini ya. Jadi Jadi untuk uji T dengan 2 sampel bebas itu sedikit berbeda dengan data di tabel, karena di soal tadi kan menulisnya ada kelompok 1 dan kelompok 2. Tetapi untuk input data di SPSS, kelompok 1 dan kelompok 2 itu tetap dijadikan satu baris, satu kolom. Jadi seperti ini ya. Nah, ini input datanya memanjang ke bawah ya. Jadi ini tadi kelompok 2 ya. Nah, lalu kita tulis di sebelahnya ini kelompok 1. Nah, ini menandakan bahwa dia ada di kelompok mana. Jadi ini kelompok 2 ya. Nah, saya ubah dulu nama variabelnya, ini adalah kadar HB ini ya.
sedangkan sebelahnya itu adalah kelompok. Nah, ini jangan lupa bahwa kelompok tadi kita ada kategori kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi di value labels ini kita beri label bahwa 1 itu adalah kelompok 1 dan 2 itu adalah kelompok 2. Nah, seperti ini ya, memanjang ke bawah ya, memanjang ke bawah. Lalu langkah pertama adalah kita menguji distribusi normal. Nah, karena yang kita butuhkan hanya kadar hemoglobin, maka kita pindah ke kanan. Jangan ini tentang tes distribusi normal, lalu klik OK. Nah, untuk uji normalitas seperti yang sebelum-sebelumnya, bahwa H0-nya itu berbunyi data berdistribusi normal dan H alternatifnya data tidak berdistribusi normal. Sedangkan pengambilan keputusannya itu H0 diterima jika P lebih dari alfa, nilai signifikansi ya, nilai signifikansi lebih dari alfa. Hasil di sini menunjukkan bahwa nilai signifikansi itu adalah 0,2. Jadi 0,2 itu lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa, maka kesimpulannya itu H0 diterima. Ketika H0 diterima, jadi kesimpulannya adalah data berdistribusi normal. Oke. Sampai sini, lalu kita ke uji T. Uji T 2 sampel bebas. Kita klik analyze seperti biasa, kita ke compare means, lalu kita cari yang ini, independent sample t-test. Jadi ini maksudnya t-test dengan sampel independent, sampel bebas ya. Nah, di sini ada kolom tes variabel dan grouping variabel. Yang tes variabel ini kita pilih yang kadar Hb karena yang akan kita teliti itulah kadar Hb. Lalu grouping variabel ini adalah kelompok dari data kita ya. Jadi kan kita mempunyai kelompok 1 dan kelompok 2. Maka kita pilih yang sini. Nah, di sini itu masih ada tanda tanya. Berarti belum didefinisikan, makanya kita klik define groups. Nah, define groups ini untuk menentukan grup 1 itu tadi kita memberikan kode apa. Tadi kalau di sini itu saya beri kode 1 untuk kelompok 1 dan grup 2 atau kelompok 2 itu saya berikan kode 2. Lalu klik continue, klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ke sini. Ya, seperti biasa ya, ada n, nilai min, standar deviasi, dan standar error rata-rata. Di sini ada independent sample t-test. Di sini ada dua kelompok ya, maksudnya 2 kolom ya. Yang satu adalah Levens test for equality of variance. Jadi ini tadi yang saya katakan bahwa di SPSS itu untuk menguji variansi homogen itu memakai Levens test. Ini sudah defaultnya atau standarnya dari SPSS. Nah, yang pertama kita tadi menguji varians datanya dulu ya. Jadi sebelum kita membaca yang t-test ini, t-testnya kita harus membaca yang Levens test ini tadi ya. Tadi kita mempunyai hipotesis varians data ya. H0-nya ini berbunyi varians data homogen dan H alternatifnya atau H1-nya itu berbunyi varians data tidak homogen.
Nah, pengambilan keputusannya itu masih sama seperti di tes ya. H0 itu ditolak jika P kurang dari alfa. Nah, ingat-ingat ya, H0 ditolak jika P kurang dari alfa. Jadi misalnya P-nya itu kurang dari alfa, jadi H0 ditolak ya, varians data tidak homogen jadinya. Kalau H0 ditolak, jadi bunyinya bukan yang H0 ini, jadi bunyinya yang H1. H1 itu varians data tidak homogen. Tetapi pada data di sini nilai signifikansinya itu adalah 0,145. 0,145 ini lebih dari alfa. Lebih dari alfa berarti alfanya 0,05 ya. Jadi P lebih dari alfa, maka H0 diterima. Ya. Kan ini kalau H0 ditolak itu P kurang dari alfa, tetapi jika P lebih dari alfa maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, jadi bunyinya itu adalah varians data homogen. Ya, hasilnya kesimpulannya varians data homogen. Nah, varians data homogen sudah ya. Sekarang kita lihat di sini ada dua baris. Ada equal variance assume dan equal variance not assume. Maksudnya ketika hasilnya data kita tadi homogen, variance datanya homogen, maka yang dilihat itu tabel atas. Tetapi jika variance datanya tidak homogen atau heterogen, maka kita melihatnya tabel yang bawah. Ini ya, tabel T-nya yang bawah. Berhubung tadi data kita itu varians datanya homogen, maka yang dibaca itu adalah tabel yang atas. Di yang atas ini ya kita bacanya. Jadi yang bawah ini tidak kita baca. Sekarang kita ke t-testnya. Ke t-testnya ya. Nah, t-testnya itu kita mempunyai hipotesis H0 berbunyi tidak ada perbedaan kadar Hb kelompok 1 dan kelompok 2, dan H alternatifnya itu adalah ada perbedaan kadar Hb kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, karena tadi kita membaca tabel yang atas, maka nilai signifikansinya ini kita lihat yang atas juga. Nah, ini kalau ini kebetulan sama ya. Lalu pengambilan keputusannya itu H0 ditolak ketika P kurang dari alfa. Nilai signifikansi ya maksudnya. Nilai signifikansi kurang dari alfa. Alfanya 0,05. Di sini signifikansinya 0,00000. Jadi jelas kalau 0,0 itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah kalau H0 ditolak, jadi H1-nya diterima. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan kadar Hb kelompok 1 dengan kelompok 2.